Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dari seluruh Indonesia dalam pelajaran matematika peminatan kelas 10. Lanjutan dari fungsi logaritma, cuma sekarang part terakhir ya, part 4. Dengan judul pertidaksamaan logaritma. Dengan demikian setelah ini selesai berakhirlah bab fungsi logaritma. Kita akan masuk di pertemuan berikutnya dengan bab vektor, bab terakhir dari matematika peminatan kelas 10. Ya. Pertidaksamaan logaritma. Anda sudah belajar pertidaksamaan linear? Ya, 2x tambah 3 lebih kecil 5. Pertidaksamaan kuadrat di mana x-nya paling tinggi pangkat 2. Pertidaksamaan nilai mutlak ya, yang ada harga mutlaknya. Kemudian sebelum ini adalah pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan logaritma mirip-mirip dengan pertidaksamaan eksponen. Ya, mirip-mirip. Ya, karena memang antara logaritma dan eksponen itu sebetulnya adalah inverse ya. Jadi, kalau kita perhatikan grafik Y sama dengan A log X, kita perhatikan grafik Y sama dengan A log X. A itu bilangan pokok, Anda sudah tahu sebelumnya. Ya, dengan bilangan pokok lebih besar 1. Lebih besar 1 misalnya 2, 3 ya, dan seterusnya. Maka ternyata kalau kita gambarkan fungsinya itu naik. Dia akan memotong subuh X di 1,0. Ya, coba aja. Kalau Anda masukkan X-nya 1, A log 1, 0. Tuh, 1,0. Naik. Fungsi naik artinya apa? Kalau X-nya besar, Y-nya juga besar. Ya, jadi kalau X-nya besar, Y-nya juga besar. Sehingga akhirnya kita dapatlah rumus ini ya. Ya, kita dapatlah rumus ini. Jadi sekali lagi semua diambil dari buku ini ya. Semua teori, semua contoh soal kecuali soal yang terbaru. Karena ini sampai 2016 saja. Ya, 2017, 2018, 2019 baru kita tambahkan. Jadi akhirnya kita dapat kesimpulan kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka untuk X yang lebih besar, Y-nya akan lebih besar. Artinya tandanya tetap. Jadi kalau log fx dengan bilangan pokok A lebih besar dari log gx dengan bilangan pokok A, maka A log-nya bisa kita coret. Ini sama saja fx lebih besar gx. Tandanya tetap. Kalau dia lebih kecil juga. Ya. Tapi kalau A-nya pecahan, itu akan fungsi turun. Artinya kalau X-nya besar, Y-nya malah kecil. Sehingga tandanya dibalik. Kalau log fx dengan bilangan pokok A lebih besar dari log gx dengan bilangan pokok A, di mana A itu adalah pecahan, maka A log-nya bisa kita coret, sehingga numerusnya keluar, tapi tanda lebih besar berubah menjadi tanda lebih kecil. Kalau tanda lebih kecil, berubah menjadi tanda lebih besar. Ya, hampir sama dengan eksponen. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Ya toh? Kita lihat soalnya. Contoh soal dari aplikasi itu ya. Yang ini. Ya. Ya. Kita ambil dari buku ini, ya buku yang tadi, halaman 112. Jadi diambil dari buku ini, halaman 112, contoh soal 220. Jawabannya ada di buku ini. Saya mengulangnya supaya Anda mempelajarinya sendiri di rumah lebih jelas. Kalau Anda memiliki buku ini ya. Tentukan nilai X yang memenuhi log X kurang 3 dengan bilangan pokok 3 lebih besar 1. Jadi Anda lihat ya, bilangan pokoknya 3. Ya, bilangan pokoknya 3 ya. Jadi 3 itu lebih besar dari 1. Nah, sehingga kalau nanti tanda logaritmanya numerusnya kita keluarkan, tanda tetap. Oke. Tapi di pertidaksamaan logaritma, Anda harus tahu syarat numerus. Yang pertama selalu syarat numerus. Numerus itu X min 3 ya. Jadi X min 3 numerus ini harus lebih besar 0. Jadi X-nya harus lebih besar 3. Nah, ini syarat yang pertama. Yang harus dipenuhi oleh pertidaksamaan logaritma. Sudah itu baru kita kerjakan. Mengerjakannya gampang. Ruas kiri 3 log, maka ruas kanan harus 3 log. Anda sudah tahu ya, 3 log 3 itu 1. Ini kebetulan 1. Tapi kalau ini 2, maka ini 3 pangkat 2. Ya. Kalau ini setengah, 3 pangkat setengah.
Seperti itu ya. Oke, jadi udah betul, maka 3 lognya bisa dicoret. Kemudian karena A-nya lebih besar 1, tandanya tetap. Numerus keluar, tanda tetap. Numerus ini X min 3 lebih besar dari 3. Nah, begini ya. Maka ini jadi pertidaksamaan biasa kan? Kalau sudah di soal ini yang pertidaksamaan biasa ini. Tidak ada lagi logaritmanya. Kebetulan linear. Jadi min 3 dipindahin ke sana. Jadi X-nya lebih besar 6. Nah, ini syarat yang kedua. Maka solusinya harus memenuhi kedua syarat ya. Solusi harus memenuhi kedua syarat. Solusi harus memenuhi 1 dan 2. Ya, ini yang kita sebut irisan. Ya, kita gambar di garis bilangan ya. Kita gambar di garis bilangan. Ya. Ini garis bilangan kita gambar. Set, ini X ini. 3, taruh di sini 3. Nggak boleh sama dengan kan? Makanya lingkarannya saya tidak hitamkan ya. Nah, kalau seandainya dia sama dengan 3, boleh begini. Ya toh? Oke. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua, 6. Lebih besar. Nah, Anda perhatikan. Ini salah. Tidak ada yang memenuhi. Antara 3 dan 6 hanya syarat 1 yang memenuhi. Salah juga. Jadi yang memenuhi ini. Ya, ini adalah 6 ke kanan. Ya, jadi solusinya X lebih besar 6. Nah, seperti itu. Ya, X-nya harus lebih besar 6. Contoh yang kedua. Nah, masih diambilkan dari buku ini, ya. Masih diambilkan dari buku ini, ya. Masih diambilkan dari buku itu, ya. Dari buku ini. Latihan 217, halaman 113. Jawabannya ada di buku. Tidak ada. Kalau latihan tidak ada jawabannya, ya. Latihan tidak ada jawabannya. Jadi hanya soal latihan. Tentukan nilai X yang memenuhi logaritma X ditambah logaritma X min 3 lebih besar sama dengan 1. Ya. Ya. Pertama apa yang kita lakukan? Syarat numerus. Selalu itu syarat numerus ya. Numerus harus lebih besar 0. Jadi ada 2 di sini ya. Syarat numerus. Nanti kita satukan syarat numerus. Ini numerusnya X harus lebih besar 0. Oke, ini syarat numerus ya. Ya, sebut aja bintang. Terus yang satu lagi, X min 3 juga harus lebih besar 0. Ini juga harus lebih besar 0. Dari sini kita dapat X lebih besar 3. Nah, ini syarat numerus. Kita gabung ya, syarat numerus ini kita gabung. Supaya satu saja. 0 di sini. Lebih besar ke sana. Nah, ini yang bintangnya. Ini 3. 3 di sana. Ke kanan. Ya. Maka kalau Anda lihat yang memenuhi ini. Jadi syarat numerus. Ya, jadi syarat numerus adalah X lebih besar dari 3. Nah, ini syarat pertama. Jadi ini yang akan saya perhatikan sebagai syarat numerus. Ya, syarat numerus. Nah, sekarang saya kerjakan. Logaritma X tambah logaritma X min 3 lebih besar sama dengan 1. Nah, Anda sudah tahu, plus ini bisa disatukan. Ya, jadi kali kan? Ya, jadi kali. Anda harus ingat rumus-rumus yang sebelumnya ya. Di logaritma. Oke, jadi ini bisa kita jadikan logaritma numerusnya dikalikan ya. X kali X min 3. Nah, begini. Sehingga dia jadi satu logaritma aja. Maka yang kanan juga kita bikin logaritma. Ini kalau tidak ditulis sebetulnya bilangan pokoknya 10. Jadi kalau 1, 10. Kebetulan 1 ya. Kalau 2, 10 pangkat 2. Kalau 3, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan ini, di sebelah kiri sudah logaritma 1. Di sebelah kanan juga logaritmanya sudah 1. Maka ini bisa kita coret. Tapi perhatikan ya, bilangan pokoknya 10 ini. Ya, bilangan pokoknya 10. Lebih besar dari 1. Maka ketika numerus turun, tanda tetap. Nah, tanda tetap.
Nah, seperti ini. Tandanya tetap. Ya. Tandanya tetap. Nah, kalau begini kan sudah pertidaksamaan biasa ya. Di sini adalah kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat paling tingginya pangkat 2. Gitu. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kemarin bagaimana? Ruas kanannya harus 0. Ini harus pindah ke kiri. Ini kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. 10 di kanan, pindah ke kiri. Nah, begini. Pertidaksamaan kuadrat kan. Ini yang kita selesaikan kan. Pertidaksamaan terakhir ya. Ya, sekarang kita cari harga nolnya kan. Ya, yang pertama kan kita harus cari harga nol. Ya, kita cari dengan pemfaktoran kalau bisa. Kalau nggak bisa dengan pemfaktoran pakai rumus ABC. Nah, begini. Kita coba, ini kebetulan 1 jadi min 10. Kita jadikan berapa kali berapa sama dengan min 10. Tapi kalau berapa itu kita tambahkan, hasilnya harus min 3. Ini kan. Nah, dengan cepat Anda sudah tahu itu 5 kali 2. Nah, bisa plus 5, bisa plus bisa yang minusnya bisa 5, bisa 2. Tapi di sini minusnya 3. Berarti yang gede yang minus ya, yang gede yang minus. Jadi yang gede nih. Nah, yang gede yang minus. Jadi min 5 dan 2. Sehingga kita bisa faktorkan ini menjadi X min 5, X plus 2 sama dengan 0. Ya, secepat aja. Dari sini kita dapat X-nya 5, dari sini kita dapat X-nya min 2. Anda sudah tahu ya. X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, baru kita gambar di garis bilangan kan. Gambar di garis bilangan. Persamaan thread. Yang kiri, yang kecil di kiri, min 2 kecil. Nah, boleh sama dengan enggak? Boleh. Jadi kita hitamkan. Satu lagi 5 di kanan. Boleh sama dengan. Terkasih pagar. Nah, yang kanan ini, kemarin kita udah bilang. Kanan ini hanya bergantung pada tanda dari X kuadrat. Ya. X kuadrat tandanya apa ini? Ini tandanya apa X kuadrat? Positif ini. 1 kan? Ya, 1. Tanda X kuadrat ini 1. Positif. Jadi sebelah kanan sendiri positif. Kalau nggak percaya cobain aja X sama dengan 6. Ya. Saya tidak akan nyoba, Anda aja. Kemudian loncat pagar tandanya berubah. Loncat pagar tandanya berubah. Kan gitu. Terus tinggal yang ditanya apa? Yang diminta apa? Lebih besar 0. Positif. Berarti daerah yang ini. Daerah sebelah kiri min 2 atau sebelah kanan 6. Ya. Ini artinya X lebih kecil min 2 atau ini artinya X lebih besar 6. Inilah syarat yang kedua. Ya. Inilah syarat yang kedua. Syarat pertama syarat numerus ini. Solusinya harus digabung. Ya toh? Solusinya harus digabung. Nah, kita gabung sekarang kan? Ya. Kita gabung syarat pertama dan yang kedua. Buat lagi garis bilangan. Syarat pertama X lebih besar 3 tidak boleh sama dengan. Lebih besar 3. Set. Yang syarat yang kedua tadi ini X lebih kecil min 2. Min 2 di sebelah sini. Ini syarat pertama ya. Min 2 sebelah sini boleh sama dengan. Ya. Ini boleh sama dengan. Nah, ini boleh sama dengan. Nah, min 2. Lebih kecil berarti ke sana. Ini syarat yang kedua. Satu lagi 6. 6 di sebelah kiri 3. Boleh sama dengan. Nah, segini ya. Nah, yang benar adalah yang dilalui oleh 2 garis. Ini salah. Cuma syarat 2 yang memenuhi. Antara min 2 dan 3 salah. Tidak ada yang memenuhi. Antara 3 dan 6 salah juga. Hanya syarat 1 yang memenuhi. Nah, yang benar yang ini. Ya, yang benar yang ini. Nah, jadi solusi adalah X lebih besar sama dengan 6. Nah, ini jawabannya ya.
Jadi solusinya X lebih besar sama dengan 6. Oh bukan 6, ini 5 ya. Sorry, ini 5 ini. Ya maaf ya. Ini 5. X lebih besar sama dengan 5. Ya. Jadi solusinya X lebih besar sama dengan 5. Jadi maaf, ini bukan 6. Ini tadi 6 ini dicek. Kalau Anda mau cek daerah positif, ini ceklah 6. Ya, ganti X-nya 6 di sini. 6 kurang 5 plus. 6 tambah 2 plus kali plus. Ya, tapi kan saya udah bilang nggak perlu dicek. Lihat aja tanda X kuadrat. Tanda X kuadrat positif ya paling kanan pasti positif. Kalau tanda X kuadrat negatif, paling kanan negatif. Oke? Itu adalah contoh soal yang kedua. Berikutnya kita lihat ke contoh soal yang lebih menantang ya. Yang lebih menantang saya bilang ya. Ya, biasanya yang lebih menantang itu kita pakai pemisalan ya, karena kalau kita pakai dengan seperti contoh soal 1 dan 2 nggak bisa selesai ya. Nah, kita lihat sekarang ya, tetap soalnya masih dilihat dari contoh soal ini ya, masih dari sini ya, soal tantangan ya, contoh soal 2.22 halaman 113, jawabannya ada ya. Bisa Anda pelajari sendiri. Saya membantu Anda lewat video ini. Sehingga kalau Anda memiliki buku ini, Anda bisa belajar dengan cepat. Ya. Oke. Tentukan penyelesaian dari 2 log X. Ini bilangan pokoknya 2 ya. Min X log 2. Ini bilangan pokoknya X. Jadi kebalikan ini. Anda sudah tahu ya. Kalau membalik itu seper. Di sini nomor rusnya X, di sini bilangan pokoknya X. Di sini bilangan pokoknya 2, di sini nomor rusnya 2. Nah, kelihatannya ini berbalikan ya. Tapi oke lah, sebelum kita kerjakan, ini kan dikerjakan. Selalu syarat pertama adalah syarat numerus atau bilangan pokok. Ya. Nah, X di sini numerus, syaratnya X lebih besar 0. Tapi dia juga berfungsi sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok selain harus positif, tidak boleh 1. Jadi syarat yang lengkap ini 2 ini. Ya. Jadi kalau ada jawaban 1 nggak boleh. Walaupun lebih besar 0, baru kita kerjakan kan. Nah, waktu kita mengerjakan kita tahu X log 2 ini ya bisa saya tuker, tapi harus kebalikan jadi seper. Numerus jadi bilangan pokok jadi numerus seperti ini. Nah, ini ada salah satu sifat seperti itu ya. Ada salah satu sifat seperti itu, secara umum ditulis begini. A log B itu adalah seper B log A. Ini sifat yang sudah pernah kita pelajari ya di fungsi logaritma part sebelumnya. Ya biasanya part 1. Oke, jadi kalau saya ini ya, bintang ini saya masukkan ke bintang, maka ini tetap saya tidak rubah, 2 log X tetap. Nah, ini yang saya rubah jadi 1 per 2 log X. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang dia jadi bintang 2 kan. Ya, dari bintang 1 jadi bintang 2. Bintang 2 itu sama dengan bintang 1. Kemudian, ini nggak bisa seperti tadi. Ya, karena apa? Ini 2 log-nya di pembilang, ini 2 log-nya di penyebut. Jadi nggak bisa kita coret. Ya, maka jalan satu-satunya pakai pemisalan. Ya, maka kita harus ingat pemisalan. Jadi 2 log X ini kita misalkan U. Gitu ya. Ini. Ya, kita misalkan. Misalnya, nanti kita substitusi lagi baru dapat X. Jadi U-nya yang mau kita hitung. Kalau 2 log X saya ganti U. Ini berarti U kan? Ya, ini berarti U. Oke. Min. Ini 1 per U. Nah, ini pertidaksamaan rasional ini. Ini sebetulnya pelajaran pertidaksamaan rasional. Pelajaran wajib ya. Belum saya ajarkan, tapi sekalian aja Anda belajar di sini. Kalau ini kita boleh nggak kita kali U? Jawaban saya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu tanda U ini apa. U ini kita nggak tahu tandanya. Kita hanya boleh mengalihkan di pertidaksamaan. Beda ya, kalau persamaan boleh. Tapi kalau pertidaksamaan kita harus tahu tanda dari U. Ini kita nggak tahu tanda U ini.
Bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Jadi cara satu-satunya menyamakan penyebut, disamakan penyebutnya. Jadi ini disamakan jadi penyebutnya U, jadi U kuadrat kan. Min 1 per U. Ya, jadi harus disamakan penyebutnya. Ya. Rasional itu begitu. Ya, ini pertidaksamaan rasional. Ya, sebetulnya Anda sudah belajar ini di wajib. Disamakan penyebutnya. Kalau sudah sama ya, ini berarti penyebutnya tinggal 1 kan. Berarti ini U kuadrat min 1 lebih besar 0. Nah, maka nanti tanda yang sebelah kanan itu ditentukan oleh tanda U kuadrat. Ya, dibagi tanda U. Karena yang paling tinggi kan pangkatnya. Nah, Anda lihat tanda U kuadrat ini plus. 1 kan? 1 itu plus kan? U juga 1. Plus, 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 plus. Jadi nanti yang sebelah kanan sendiri itu plus. Ya, sebelah kanan sendiri itu plus. Begini. Ya. Kemudian, kita sekarang cari harga 0. Harga 0. Ya toh? Harga 0 pembilang. Pembilang dulu, misalnya ini pembilang, harga nolnya berapa? U kuadrat min 1, kita samakan dengan 0. Ya, kalau secara cepat nggak usah pakai ini, langsung aja plus minus ya. U kuadrat pindahkan ke sini 1, maka kita dapat U-nya plus minus 1. Ya, ini pindahkan ke sana 1. Maka U-nya plus minus akar 1 kan? Plus minus 1. Ya, artinya ada 2 harga. Ini artinya ada 2 harga kan? Yang 1 1, yang satu lagi min 1. Oke. Yang bawah penyebut, harga 0 penyebut, U disamakan dengan 0. Ya langsung dapat. Ya. Baru kita gambar di garis bilangan. Garis bilangan ya. Ini 0. 0 di sini. Ya. Boleh sama dengan enggak? U boleh sama dengan 0. Ini lihat aja. Ini aja menyatakan bahwa tandanya nggak boleh 0. Jadi nggak usah pembilang, nggak usah penyebut, nggak boleh 0. Tapi kalau misalnya ini boleh 0, yang boleh 0 hanya pembilang. Harga 0 pembilang, harga 0 penyebut nggak boleh. Tapi ini kebetulan tidak ada sama dengan 0, jadi ya udah. 0 nggak boleh. Nah, tidak ditemin. 1 di sini. Nah, ini U ya, bukan X ya. Min 1 di sebelah sini. Nah, ini harga 0-nya. Berarti di sini kita kasih pagar, harga 0 dikasih pagar. Nah, maksud saya yang paling kanan ini. Ini, yang paling kanan ini tadi. Ditentukan oleh tanda dari pembilang pangkat paling tinggi, dibagi penyebut pangkat paling tinggi. Plus, plus, plus. Jadi ini plus. Ya, kalau nggak percaya, cek 2. Ya, tapi saya nggak akan cek. Lompat pagar, min. Lompat pagar, plus. Lompat pagar, min. Baru yang diminta apa? Yang diminta ini. Ya. Positif. Berarti jawabannya antara min 1 dan 0 dan lebih besar 1. Ya. Ini adalah syarat yang kedua kan? Jadi U belum X, ini baru U. Kalau ini baru kita. Jadi U-nya di antara min 1 dan 0, ya, di antara min 1 dan 0, atau U-nya lebih besar dari 1. Ya, seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita substitusi balik ke tanda bintang. Ini kita substitusi balik ke tanda bintang untuk ngitung X. Ya, untuk ngitung X. Ya, untuk ngitung X. Karena yang ditanya X-nya bukan U. U itu variabel perantara. Kalau orang beli rumah calo, ya caloknya. Baru ketemu caloknya, belum ketemu pembelinya. Oke, jadi kita masukkan U ya. Yang pertama dulu. U di antara 0 dan min 1. U-nya berapa tadi? Pemisalan kita yang pertama. Ini nih. Ini pemisalan kita nih. Jadi U-nya kita ganti 2 log X ya. 2 log X di antara 0 dan min 1. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan bentuk yang pertama. Ini tinggal dibikin 2 log berapa? 2 log 2. Kalau min 1 berarti ini min 1.
Kan gitu, ini tinggal samakan dengan ini. Ini 2 log X. Nah, 2 log, 2 juga kan? Tapi ini 0, jadi ini 2 pangkat 0, kan gitu. Ya, min 1, 2 pangkat min 1, 0, 2 pangkat 0. Nah, sekarang Anda lihat, ini bilangan pokok. Bilangan pokoknya ini lebih besar dari 1 ya. Ya, bilangan pokoknya 2, lebih besar dari 1. Jadi tanda tetap. Ya, tanda tetap. Numerus turun. Ya, numerusnya ini. Nah, numerusnya ini turun. 2 min 1. Jadi seakan-akan 2 lognya ini bisa kita coret gitu. Tandanya tetap lebih kecil. Ini lebih kecil. Ini X. 2 pangkat 0. Nah, begini. Nah, ini 2 min 1 ini setengah. Jadi setengah 2 pangkat 0 itu 1. Ah, dapat. Ini syarat yang kedua. Ya. Untuk U, untuk ini ya. Di antara min 1 dan 0. Tapi kan masih ada satu lagi ya. Ya, masih ada satu lagi tadi kan. Ya, ini baru yang ini kan. Ya, ini baru yang ini. U di antara min 1 dan 0. Satu lagi, U lebih besar 1. Atau kan, U lebih besar 1. Nah, U-nya itu apa? 2 log X. 2 log X. Nah, lebih besar dari, ini kita rubah. 2 log 2. Kalau 1 ya ini 1. Ya kan? Ini selalu sama dengan ini. Nah, ini bisa lagi dicoret. Tanda tetap ya. Tanda tetap. Lebih besar tetap lebih besar. Jadi X-nya lebih besar dari 2 pangkat 1. X lebih besar dari 2. Nah, ini juga syarat yang kedua. Sama-sama syarat yang kedua. Nah, sekarang kita gabung. Ya, kita gabung dengan syarat pertama tadi. Ini ya. Ini syarat yang pertama tadi. Ini syarat numerus. Ini tadi. Ya, ini syarat yang pertama ya. Syarat numerus. Oke. Kita gambar dulu. Gabung. Sekarang gabung. Gabung syarat 1 dan 2. Oke. Kita gabung. Syarat 1, X lebih besar 0. 0 di sini ya. Lebih besar 0 berarti ke kanan. Ini syarat yang pertama. Dan tidak boleh 1. Jadi di sini kalau ada 1, tidak boleh. Ya. Tidak boleh ini. Ya, X tidak boleh 1. Syarat yang kedua, ini. Ada 2 kan? Sejajar nanti gambarnya. Yang pertama adalah X di antara setengah dan 1. Setengah berarti di sini ya. Antara 0 dan 1 ini setengah. Setengah. Nah. Sampai dengan 1. Waduh, kegedean. Kekecilan gambarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Anda sudah tahu kan. Nah. Antara 0 dan 1. Begini. Nah, ini adalah syarat yang kedua. Yang satu lagi X lebih besar 2. 2 di sini. Lebih besar 2. Nah, ini sama ini. Sejajar. Ini juga syarat 2. Ya. Dari sini Anda tahu jawabannya apa? Harus dilalui 2 garis ya. Harus dilalui 2 garis. Ini salah. Tidak ada. Ini juga salah. Karena hanya 1 garis. Syarat 1 aja yang dipenuhi. Ini setengah sampai 1. Ya. Setengah sampai 1. Memenuhi ya. Jadi ini memenuhi. Ini tidak. Karena hanya syarat 1. Nah, ini memenuhi. Ya. Ya, jadi solusinya ada 2 ya. Yang pertama ini. Jadi solusinya adalah X di antara setengah dan 1. Ya betul, sama dengan 1 nggak boleh. Atau X lebih besar 2. Ya sama juga dengan soal yang dikerjakan ya. Persis sama dengan yang dikerjakan. Tapi nggak boleh kita jawab ini langsung karena syarat numerus harus dipenuhi. Kalau yang dikerjakan dipenuhi, yang numerus tidak boleh. Itu sudah syarat dari logaritma. Pertidaksamaan logaritma dan pertidaksamaan eksponen. Kita lanjut ke soal terakhir untuk pertidaksamaan logaritma ini. Ya, pertidaksamaan logaritma ini.
Dan kita ambilkan dari soal terbaru, yaitu UTBK 2019. Jadi apa yang saya tampilkan di sini sungguh-sungguh real. Soal UN, soal SBMPTN ya. Saya tidak memilih soal yang mudah, sehingga Anda mudah mengerti, sehingga Anda senang mempelajarinya. Tapi saya pilih real apa yang Anda hadapi. Suka atau tidak suka, mau mudah atau sukar. Dan itu memang ciri orang sukses, tidak memilih-milih masalah. Ada masalah mudah dihadapi, ada masalah sukar dihadapi. Bukan hanya memilih masalah-masalah yang mudah. Oke. Soal UTBK 2019. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log 2X, ini kuadrat ini maksudnya. Ditambah 2 kali 2 log 2X lebih besar 2. Ya jawabannya nggak ada. Nah, pertama tentu selalu harus syarat numerus. Selalu harus syarat numerus. Numerusnya X harus lebih besar 0. Ini 2X lebih besar 0 sama aja. Ya, jadi syarat numerus sudah ketemu ini. Ya. Kemudian dikerjakan. Untuk dikerjakan supaya Anda nggak bingung, 2 log 2 kuadrat X itu artinya 2 log X dikuadratkan. Nah, jadi 2 log X itu kalau kita kuadratkan notasi singkatnya seperti itu. Ya. Ditambah 2 kali 2 log 2X. Lebih besar 2. Ini yang mau kita kerjakan. Anda lihat di sini saya baru menyalin ini, hanya mengubah notasi ini menjadi ini. Ya, sekarang ini 2 log X, ini 2 log 2X. Berarti 2X ini harus saya pisah. Ya, Anda sudah tahu kalau kali bagaimana? Kali menjadi jumlah ya. Jadi ini ditambah 2 kali kurung, yang ini mau saya rubah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log X. Lebih besar dari 2. Ini saya salin aja. Ya, jadi langkah pertama saya hanya memisah ini menjadi plus. Kemudian baru saya hitung. Apa ini 2 log 2? 1 kan? Ini sama dengan 1. Ya, sehingga ini menjadi 2 log X kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 2 log X. Lebih besar dari 2. Ya. Terus ini dikalikan kan? 2 kali 1, 2. 2 kali ini. 2 kali 2 log X. Lebih besar dari 2. Ini 2 log X. Kuadrat. Oke. Ya. Kemudian 2 dengan 2 ini bisa hilang ya. Ini dengan ini bisa hilang. Jadi biar nggak ada. Jadi menjadi 2 log X pelan-pelan ya kuadrat ditambah 2 kali ini tetap 2 kali 2 log X lebih besar 0. 0 ya. 2 kurang 2. Ini kalau pindah sini kan min 2. Ini yang saya hadapi. Kemudian ini kuadrat, ini enggak. Berarti kita misalkan lagi. Hanya gitu aja. Kalau nggak bisa, logaritmanya nggak bisa dicoret, maka kita misalkan. Misalkan 2 log X sama dengan U. Ini kan bintang. Ini bintang 2. Sekarang bintang 2 masukkan ke bintang 1. Saya misalkan 2 log X ini, U. Jadi ini U kuadrat ditambah 2U. Lebih besar 0. Kan pertidaksamaan kuadrat kan? Pertidaksamaan kuadrat. Cari harga nolnya kan gitu. Cari harga 0. Kemudian Anda lihat U kuadrat plus ya. Kalau Anda lihat koefisien U kuadrat 1. 1 itu plus. Maka daerah paling kanan plus kan gitu. Nanti daerah paling kanan plus. Harga 0 ya, disamakan dengan 0. U kuadrat tambah 2U sama dengan 0. Keluarkan U tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat U sama dengan 0. Dari sini kita dapat U sama dengan min 2.
terus digambar di harga 0. Min 2 di kiri. Sama dengan nggak boleh ya, nggak ada sama dengan di sini. Ini 0 di kanan. Kasih pagar. Yang paling kanan sendiri plus. Kenapa? Karena koefisien U kuadratnya plus. Tinggal lompat pagar min, lompat pagar plus. Yang diminta adalah plus. Ini plus ini yang diminta. Jadi ini. Ya kan? Jadi jawabannya dalam U dulu ya. Ini U ini, bukan X. Yang ditanya X. U lebih kecil min 2. Min 2 ke kiri. Atau 0 ke kanan. U lebih besar 0. Baru kita substitusi lagi ke pemisalan. Substitusi ke pemisalan ini. Untuk mendapat X lah. Ya, substitusi lagi ke 2. U-nya diganti 2 log X. Jadi ini 2 log X lebih kecil dari min 2. Ini 2 log X lebih besar 0. Sudah mau selesai. Ya, tinggal dibikin apa? Ini harus dibikin 2 log berapa? Ya toh? 2 log X lebih kecil dari 2 log berapa? Kan gitu ya. Yang satu lagi 2 log X lebih besar dari 2 log berapa? Ya kan? Pasti 2 kan ini? 2. Nah. Min 2, berarti ini min 2 pangkatnya. 0, berarti pangkatnya 0. Kan gitu. Kalau sudah begini kan 2 lognya bisa dicoret. Nah, perhatikan, bilangan pokoknya 2. Lebih besar dari 1. Maka tanda tetap. Ya. 2 lebih besar 1, maka tandanya dulu yang diurus, tetap. Ini X. 2 min 2. Nah, X lebih kecil dari 1/4. Ya, 2 min 2 itu 1/2 pangkat 2. Ini 2 lebih besar dari 1, tandanya tetap. Numerus turun, sebelah kiri numerusnya X, sebelah kanan numerusnya 2 pangkat 0, 1. Nah, ini atau ini. Gitu. Jadi ada 2 syarat numerus ya. Dikerjakan kita dapat X lebih kecil 1/4 atau X lebih besar dari 1. Ini syarat yang kedua. Syarat dikerjakan. Syarat numerusnya ini, X-nya harus lebih besar 0. Ya. Syarat yang pertama, X lebih besar 0. Ini syarat yang pertama. Kita gabung sekarang ya. Digabung. Ya. Set. Lebih kecil 1/4. Berarti 1/4 ke kiri. Ya. Nomor 2. 1 lebih besar berarti 1 ke kanan. Ini syarat 2. Ya. Sama syarat 2. Syarat 1 X lebih besar 0. 0 di sini. Ini syarat pertama. Nah, yang memenuhi adalah yang dilalui oleh 2 garis. Ini 1, salah. Nah, ini betul. 2 garis. Ini salah, hanya 1. Nah, ini yang benar. Nah, jadi solusinya yang ini 0 di antara 1/4. Atau yang ini 1 lebih besar. Nah ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal digabung syaratnya ya. Ya inilah soal yang sudah kita berikan untuk pertidaksamaan logaritma. Ya. Yang tidak ada di buku ini hanya soal yang terakhir ini. Karena kita ambil dari soal yang terbaru. UTBK 2019. Sedangkan soal-soal SBMPTN sampai 2016 ada di buku ini. Ya, soal-soal SBMPTN sampai 2016 ada di buku ini. Ditambah dengan soal SAT, ditambah dengan soal GRE, dan mungkin ada soal NTU. Ya, jadi cukup bagus buku ini untuk dimiliki dan Anda supaya menjadi master dalam bidang matematik peminatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe boleh di like atau diberi komentar. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri dari rumah untuk menjadi master matematika.